Sorotan lain, setelah viral pro kontra pesepeda balap atau road bike menggunakan jalan umum Sudirman Tamrin, polisi menggelar operasi pengaturan. Saat ini, pengendara road bike diizinkan menggunakan jalur arteri atau jalur umum tetapi hanya pada pukul 5 hingga setengah 7 pagi. Pengawasan dilakukan polisi di Bundaran Senayan dan Bundaran Hotel Indonesia atau Bundaran HI sambil mengarahkan pesepeda road bike. Saat ini polisi sedang mengkaji standar operasi hingga sanksi bagi pesepeda balap yang melanggar aturan penggunaan jalan raya. Pengguna road bike diperbolehkan masuk jalan umum di Sudirman Tamrin dengan waktu terbatas. Polisi menyatakan pada pukul 5 hingga setengah 7 pagi, lalu lintas di lokasi itu diperkirakan belum ramai kendaraan bermotor. Salah satu pointersnya adalah bahwa kita memberikan dispensasi ruang bagi pengguna sepeda untuk keluar dari jalur sepeda yang telah dibuat dari pukul 5 sampai dengan pukul 6.30. Ya. Ini untuk memberikan ruang kepada para pengguna sepeda yang untuk sport yang katanya kecepatannya itu tidak memadai kalau menggunakan jalur sepeda yang sudah disiapkan. Untuk melaksanakan penertiban terhadap para pengguna sepeda yang keluar dari jalurnya di atas jam 6.30. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang menyiapkan aturan penggunaan jalan layang nontol atau JLNT Kampung Melayu Tanah Abang untuk sepeda balap atau road bike. Uji coba penggunaan JLNT sudah dilakukan. Nantinya pesepeda balap bisa menggunakan JLNT pada Sabtu Minggu pukul 5 sampai 8 pagi. Memang sedang diuji coba, dikaji untuk dapat menggunakan jalan tol, jalan non-tol, jalan layang non-tol. Itu antara Kokas sampai ke Kiai Mansur, Karet ya. Itu diperkenankan nanti untuk hari Sabtu Minggu pagi jam 5 sampai dengan jam 7.30 ya, jam 8 ya, sampai jam 8. Jalur khusus sepeda sudah disiapkan diantaranya Jalan Sudirman Tamrin, Jakarta Pusat. Polisi akan menertibkan pesepeda yang tidak menggunakan jalur khusus itu. Laporan lengkapnya disampaikan jurnalis Kompas TV Adistria Sintia. Saudara, pesepeda di DKI Jakarta sudah memiliki jalur khusus untuk bersepeda yang telah disiapkan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Jalur sepeda ini, saudara, bisa ditemukan di sejumlah jalanan protokol di Jakarta ataupun jalan utama di Jakarta, seperti salah satunya di tempat saya berada saat ini, yakni di Jalan Jenderal Sudirman. Nah, bentuk dari jalur sepeda ini akan saya tunjukkan. Di samping kanan saya ini adalah jalur sepeda yang berbatasan langsung dengan trotoar, kemudian memiliki lebar kurang lebih 2 meter. Dan di beberapa jalan di Jakarta, jalur sepeda ini berbatasan langsung atau dibatasi langsung dengan beton. Tujuan pembuatan jalur sepeda ini, saudara, adalah untuk melindungi keselamatan dari para pengguna sepeda yang menggunakan jalanan di Jakarta. Karena beberapa waktu lalu memang sempat terjadi adanya kecelakaan yang melibatkan pesepeda yang menggunakan jalanan utama. Nah, kemudian setelah dibentuk jalur sepeda ini ternyata masih ada yang bandel, saudara. Masih ada yang nakal, pesepeda yang masih menggunakan jalan utama bersama dengan pengguna motor dan juga mobil dan lain sebagainya, sehingga ini justru dapat membahayakan keselamatan mereka sendiri. Nah, kemudian sempat juga viral beberapa waktu lalu, saudara, bahwa ada beberapa pengguna sepeda road bike yang masih menggunakan jalur utama untuk bersepeda. Kemudian pemerintah Provinsi DKI Jakarta kemudian membentuk sejumlah kebijakan tentunya untuk memenuhi para kebutuhan pesepeda ini. Pertama adalah pengguna sepeda bisa menggunakan jalur utama di jam tertentu, yakni pukul 5 pagi hingga pukul 6.30 waktu Indonesia Barat saja. Kemudian yang kedua adalah setelah waktu itu habis, Ditlantas Polda Metro Jaya kemudian akan melakukan
pengawasan secara berkala begitu setiap harinya untuk memastikan bahwa para pengguna sepeda ini tetap berada di jalur sepeda. Dan yang ketiga adalah Pemprov DKI Jakarta juga membuat jalur sepeda di jalan layang non-tol di Kampung Melayu, tentunya untuk memenuhi kebutuhan para pengguna sepeda, khususnya sepeda road bike. Nah, kebijakan sudah dibentuk, fasilitas sudah dibentuk, selanjutnya adalah bagaimana masyarakat ini bisa memanfaatkan kebijakan dan juga fasilitas yang sudah disiapkan oleh pemerintah Provinsi Jakarta dengan bijak, agar tujuannya adalah demi keselamatan bersama. Adristia Cynthia, Abdul Malik, Kompas TV Jakarta.